Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita boleh bersyukur jikalau waktu dan kesempatan masih diberi bagi kita. Dan pada kesempatan yang indah pada sore ini kita boleh diberi waktu untuk menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah pada sore ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari saya jemput kita berdiri. Panggilan beribadah Mazmur Daud, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Kita menyanyikan pujian Ku Bawa Hidupku Sekarang. Sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita teduh di hadapan Allah dan ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Setiamu Tuhanku. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelita
jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bukti tanda dan kesetiaan Allah menyertai kita. Sampai saat ini kita masih diberi waktu dan kesempatan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Cara Allah untuk menjumpai kami manusia tidak dapat dibatasi oleh situasi dan keadaan yang kami alami saat ini. Dengan berkembangnya pandemi COVID-19 yang saat ini Tuhan, kami rasakan bahkan di kota Palu dan dunia yang merasakan. Tapi kami percaya ada janji dan anugerah penyertaan Tuhan. Kami mau mencari kekuatan pengharapan. Itulah di dalam firman Tuhan yang hendak kami buka, kami renungkan bersama pada saat ini. Mari berkati kami sekalian ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati jemaat-Mu yang saat ini setia untuk beribadah, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan, tuntunan, dan pengharapan bagi kami sekalian dalam menampaki hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, sedia hati kami mendengarkannya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dengan situasi yang kita alami dan kita rasakan saat ini, kita akan membuka firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Ulangan 28. Kitab Ulangan 28 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Kitab Ulangan 28 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kita menyimak, kita mengikuti. Dan firman Tuhan pada saat ini saya bacakan bagi kita sekalian. Lembaga Alkitab memberi judul berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor.
Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukanlah dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Allah dan terlebih kita mampu untuk memberlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat sore, shalom. Tentunya kita bersyukur saudara-saudara, walaupun situasi kita saat ini dengan berkembangnya COVID-19 ini memang menakutkan kita, tapi sesungguhnya pengharapan kita yang pasti ada di dalam Tuhan. Bagaimana firman Tuhan yang kita boleh dengar pada saat ini, yang kita telah baca bersama, mau menunjukkan bahwa janji Allah adalah ya dan amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam kitab Ulangan 28 ayat 1 hingga ayat 14 ini, kembali saya mengangkat tema ketaatan yang memberkati. Dalam 2 minggu ini berturut-turut dalam ibadah seperti yang kita lakukan hari ini, kita berbicara mengenai ketaatan dalam kata dasar taat. Yang lalu, pada minggu yang lalu hari Kamis, kita berbicara mengenai hamba yang selalu taat. Dan saat ini ketaatan yang memberi berkat. Saudara-saudara, situasi yang kita alami dan kita rasakan dengan berkembangnya COVID-19 saat ini, saya tertarik ada sebuah ungkapan, slogan aparat keamanan maupun medis menggunakan, yang apa yang mereka katakan waktu itu saudara-saudara, dan mungkin sudah dicatat dalam bentuk stiker, dikatakan, maskermu menyelamatkanku, maskerku menyelamatkanmu, maskermu menyelamatkanku, maskerku menyelamatkanmu. Menunjukkan yang benar saudara-saudara bahwa sebuah ketaatan kita pada protokol COVID-19, protokol kesehatan benar. Bagaimana saudara-saudara kita terhindar dari virus, dan Anda juga terhindar dari virus jikalau kita benar-benar taat dengan protokol kesehatan yang ada. Ini yang menjadi sebuah kerinduan bagi kita manusia, mengajar manusia untuk taat setiap aturan yang ada. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam bacaan kita pada sore hari ini mau mengajak kita bagaimana sebuah kehidupan cara jasmani dan rohani. Bacaan firman Tuhan yang berbicara dalam judul Alkitab kita adalah berkat. Dalam kitab Ulangan 28 ayat 1 hingga ayat 14. Kalau berbicara kata berkat, saudara-saudara, tentu pemikiran kita lebih terfokus mengenai uang atau materi. Manusia selalu berpikir ketika dia dikatakan dia diberkati, berarti dia memiliki uang yang banyak, dia memiliki materi, apa yang dia minta ada, berarti dia diberkati. Tapi bagaimana saudara-saudara, orang punya banyak uang, tetapi sedikit-sedikit sakit, keluar masuk ke rumah sakit, apakah dia tidak diberkati? Memang kerinduan kita manusia kalau dikatakan berkat itu ketika kita menerima apa yang menjadi kerinduan hati kita. Oh, dia diberkati, dia memiliki apa-apa yang dia inginkan, dia diberkati. Tapi ketika kita menderita, oh Tuhan tidak memberkati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan saat ini mengajar kita dalam sebuah ketaatan yang membawa berkat. Ayat 1 saudara-saudara dikatakan, jikalau engkau baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka akan diberkati. Ini terjadi dan dialami bangsa Israel pada zaman itu. Dan itu pun menjadi bahagian kehidupan kita, umat yang percaya kepada Tuhan, taat pada perintah Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, maka kita akan diberkati. Orang yang taat setia kepada Tuhannya, pasti dia akan memperoleh berkat.
Banyak janji Allah dalam ayat demi ayat yang kita baca saat ini, saudara-saudara. Jika engkau keluar, engkau masuk, hasil bumimu, kandunganmu akan diberkati Tuhan, dan banyak hal, ternakmu dan lain-lain sebagainya. Dari ayat 1 sampai ayat 14 ini, bagaimana Tuhan menjanjikan sebuah berkat dalam kehidupan manusia, umat waktu itu yang boleh taat dan setia kepada Tuhan. Maka mereka memperoleh janji, mereka akan diberkati oleh Allah. Banyak janji Allah dalam bacaan kita saat ini. Saat ini hasil dari ketaatan akan firman Tuhan adalah berkat akan datang kepadamu dan akan menjadi bahagianmu. Kita lihat pada ayatnya yang kedua, saudara-saudara. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Berkat itu akan menghampiri. Uang memang dapat diperoleh melalui ketekunan dan kerja keras. Siapa yang tekun, bekerja keras, dia akan memperoleh uang, pasti. Namun berkat yang hanya datang dari Tuhan, berkat tidak terbatas pada materi atau uang, saudara-saudara, namun juga adalah damai, sejahtera, sukacita, di mana semuanya itu akan menjadi milik mereka yang taat kepadanya. Bukan hanya berbicara materi uang, bahwa berkat Tuhan itu adalah damai, sejahtera, sukacita. Maka dengan demikian, saudara-saudara, dari buah-buah ketaatan itu, kita boleh mau menyatakan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan bersama sesama kita di sekitar kita, siapapun dia. Karena kita percaya, kita diberkati, kita akan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, itu banyak berkat Tuhan yang boleh kita alami dan kita rasakan dalam hidup ini. Maka diajak kita untuk memberi syukur sambil mengingat kata Alkitab, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Kita menyanyikan pujian di sini, Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita membawa bahan pergumulan kita, kerinduan kita kepada Allah. Karena Yesus adalah jawaban dari segala-galanya. Dan mari kita mengangkat syafaat kita pada saat ini. Kita berdoa. Banyaklah berkat-Mu ya Tuhan, yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Tidak mampu kami ungkapkan dengan perkataan hitungan jari kami Bapa, karena terlalu besar jumlahnya dan tidak dapat disejajarkan dengan apapun.
Cinta kasih Yesus dalam kehidupan kami luar biasa dan kami alami, kami rasakan. Kami masih diberi waktu, nafas kehidupan sehat dan kuat, sehingga kami masih boleh duduk beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan. Kami mencari jawaban dan kami memperoleh jawaban dari Tuhan. Itulah janji-Mu, ya dan amin. Penyertaan Tuhan sempurna adanya dalam kehidupan kami. Kami terus rasakan Allah tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan umat Tuhan dalam sebuah ketaatan kepada Tuhan. Karena janji Tuhan, siapa yang taat dan setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka akan memperoleh berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila firman Tuhan menjadi kekuatan pengharapan bagi kami di tengah-tengah situasi yang kami alami saat ini, yang terus mengkhawatirkan kami, menakutkan kami. Di sana sini kematian terjadi karena peristiwa, bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi kami percaya Tuhan, Allah mengasihi kami, menyayangi kami, karena kami adalah umat kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Penguatan kebenaran firman-Mu menjadi bahagian pegangan kehidupan kami, terus ada melangkah dalam kepastian di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa, mulai dari anak-anak kami sampai orang-orang tua kami yang lanjut usia, ya Tuhan. Keberadaan seluruh umat Tuhan, keberadaan jemaat GKST Immanuel Palu khususnya, Tuhan tahu masing-masing pergumulan kami. Ada yang merintih masalah ekonomi, merintih masalah kesehatan, merintih dari berbagai hal, ya Tuhan, situasi yang ada saat ini. Tapi kami percaya yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, yang dalam penderitaan sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Karena kami percaya Tuhan adalah dokter di atas segala-galanya. Yang merintih kesedihan karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, Tuhan adalah sumber penghiburan sejati. Kami letakkan semua di tangan Tuhan. Di balik suka, duka kehidupan yang kami alami, kami rasakan dalam minggu-minggu yang kami lewati, bahkan yang akan berjalan ke depan ini, Tuhan, kasih sayang Tuhan bagi mereka yang ditambahkan usia mereka pribadi maupun dalam hud perkawinan mereka, kami letakkan semua di tangan Tuhan. Biarlah terus menjadi bagian ungkapan syukur karena nafas hidup Allah masih beri, karena tidak ada satupun manusia dapat menambah seasa hidupnya kalau bukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkati kami seluruh umat-Mu, diberkati para pendeta, PHMC, para pekarya gereja, bahkan semuanya kami yang melibatkan diri dalam sebuah pelayanan. Bahkan dalam kesempatan yang indah ini Tuhan, ibadah ini boleh berlangsung dalam setiap dukungan rekan-rekan sepelayanan kami. Adik kekasih kami Ketsa, adik kami Atan, adik kami Rai, dan juga kakak kekasih kami Roy. Tuhan terima kasih bersama tim yang ada boleh menjalankan tanggung jawab pelayanan. Kami percaya Tuhan jerih lelah mereka Allah perhitungkan. Tidak ada kesia-siaan di hadapan Tuhan, tapi berkat Tuhan menyertai hidup pribadi, perjuangan masa depan mereka. Karena semuanya menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kami bersama seluruh umat Tuhan, bahkan semua tim yang ada, tim multimedia. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah dari pusat sampai ke pelosok, bahkan tim medis Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan berat dengan situasi yang ada. Terlebih tim medis, kesehatan, Tuhan tahu apa yang mereka rasakan saat ini, ketakutan, kekhawatiran. Tapi kami percaya Tuhan memberi kekuatan, bukan roh ketakutan, tapi roh kekuatan untuk mampu bangkit dan percaya janji Tuhan untuk menyertai bangsa negara kami, menyertai kehidupan kami yang ada di Kota Palu saat ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Bila Tuhan terus menyertai, baik aparat keamanan akan diberkati Tuhan. Terima kasih setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dan kami rasakan. Kami boleh memberi persembahan syukur kami. Berkenan Tuhan berkati, bila menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan, kelebaran Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ini kami yang berdoa, ya Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami Bapa, biar kami layak menerima anugerah baru yang Tuhan sediakan bagi kami.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita mengakhiri ibadah ini dan dijemput kita kembali berdiri. Kita menyanyikan pujian Kupandang Hari Esok. Pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Saudara-saudaraku, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada kesempatan saat ini, dan kita percaya kita akan diberkati Tuhan. Kita boleh melewati setiap kenyataan hidup yang ada, dan kita aminkan bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Shalom.